Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Perdana Putra, NPM 2531218, kelas IF 25A. Di sini saya akan menjelaskan program Fibonacci menggunakan rekursif. Lanjut saja, kita langsung ke tutorialnya. Oke, langsung awal-awalnya kita buat pertama ini sebagai awalan include IOStream untuk fungsi input output nanti kita. Itu kita berikan using namespace std titik komanya jangan lupa, lalu kita berikan integer Fibonacci karena kita akan membuat Fibonacci menggunakan rekursif. Di sini adalah deklarasinya integer n, lalu kita berikan kurawal, di bawahnya kita berikan if jika n lebih kecil sama dengan 1, return, terus return n titik koma jangan lupa. Setelah itu kita ketikkan di bawahnya kondisi Fibonacci n dikurang 1. Ini rumus Fibonacci, rumus dari Fibonacci itu sendiri. Fibonacci n kurang 2, n kurang 2 titik koma di ujung jangan lupa. Setelah itu kita lanjut ke paragraf 10, ke baris 10 in main. Ini awal dari semua program, lalu kita buat inputan integer n titik koma jangan lupa, lalu kita buat outputan untuk si pengguna atau user. Masukkan jumlah deret. Nah, untuk teman-teman, di saat outputan atau inputan kita jangan melupakan titik koma. Di setiap inputan atau outputan pasti ada titik komanya. Lalu kita berikan cin untuk inputannya n, masukkan jumlah deret itu tadi. Setelah itu kita enter, kita buat for integer i sama dengan 0. Nah, ini setelah ini terkadang orang terbalik. Ini ditulisnya koma, padahal hasilnya titik koma. I lebih kecil daripada n, titik koma jangan lupa, i plus plus. Setelah itu kita buat outputan di bawahnya cout Fibonacci i. Habis itu kita akhiri programnya. Nah, setelah kita membuat program Fibonacci seperti ini, kita lakukan save program ini agar kita tahu apakah di codingan ini kita terdapat salah ketik atau sebagainya atau lain-lain. Lanjut kita save terlebih dahulu. Kita akan melihat apakah codingan kita ini benar. Nah, setelah yakin codingan kita ini benar, maka akan muncul tampilan output seperti ini. Nah, masukkan jumlah deret. Di sini saya akan memasukkan jumlah deret 7. Maka tertera outputan di program 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Yang dimana jika 0 ditambah 1 itu adalah 1, dan 1 tambah 1 itu adalah 2, 2 ditambah 1 adalah 3, 3 ditambah 5 adalah 8. Ini adalah konsep dasar Fibonacci. Mungkin untuk jelasan program yang selanjutnya, kita akan lanjut ke penjelasan yang akan saya berikan selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi step by step dari codingan saya. Yang pertama ada include IOStream. Include IOStream ini digunakan untuk memanggil library IOStream
yang berfungsi untuk input dan output pada C++ seperti cin dan cout. Nah, lanjut di baris kedua ini ada using namespace std. Apa sih using namespace std? Ini digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std sebelum cin dan cout sehingga penulisan kode lebih sederhana. Lanjut ke baris keempat, di sini adalah ada integer Fibonacci atau integer n. Di sini adalah fungsi Fibonacci rekursif. Fungsi ini bernama Fibonacci dengan parameter n dan akan menghasilkan nilai bertipe integer. Lalu di sini ada kondisi dasarnya, if n lebih kecil sama dengan 1, return n. Jika nilai n adalah 0 atau 1, maka fungsi langsung mengembalikan nilai tersebut disebut kondisi dasar agar rekursif berhenti. Lalu ada return n Fibonacci n kurang 1 plus Fibonacci n kurang 2. Ini adalah jika n lebih dari 1, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menghitung dua nilai sebelumnya lalu menjumlahkannya. Misalnya 1 tambah 1 itu adalah 2, dan 2 tambah 1 itu adalah 3, 3 tambah 2 itu adalah 5, 5 tambah 3 itu adalah 8. Jadi dia menjumlahkan ke nilai yang sebelumnya. Oke, lanjut kita. Setelah itu di baris 10 adalah in main. Fungsi main adalah titik awal dari sebuah program dijalankan. Lalu integer n ini adalah deklarasi dari variabel yang kita buat di atas ini tadi. Lalu kita memberikan outputan ke user, cout masukkan jumlah deret, lalu cin ini adalah untuk menerima input dari pengguna dan disimpan ke variabel. Lalu di sini kita melakukan di baris ke-15 kita melakukan perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Perulangan ini digunakan untuk mencetak deret Fibonacci sebanyak n, sebanyak yang kita input di cin tadi, dimulai dari indeks 0 sampai n-1. Lalu ini di bawahnya adalah cout, ini untuk menampilkan hasil atau outputan dari Fibonacci yang kita buat. Lalu return 0 ini adalah untuk mengakhiri program. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.